Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ibu Dr. Hajah Romah Maulidia, MAG. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Farhana dengan nomor NIM 10221118 kelas SMD, akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi merupakan salah satu tokoh pemikiran Islam yang dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah Al-Qaradawi. Ia dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa bernama Syafaat Turab, daerah Mahalha Al-Kubra, Provinsi Al-Ghorabiyah, Republik Arab Mesir. Beliau dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Ayahnya bernama Abdullah adalah seorang anak dari pedagang sukses Haji Ali Al-Qaradawi. Beliau ditinggalkan oleh ayahnya baru menginjak umur 20 tahun yang kemudian diasuh dan dididik oleh pamannya. Pada umur 5 tahun, Al-Qaradawi telah menghafalkan Al-Quran dan melanjutkan pendidikannya ke Hatta selama 4 tahun, kemudian tingkat menengah dan menyelesaikan waktu 5 tahun. Dari sinilah ia melanjutkan ke Universitas Al-Azhar mengambil bidang studi agama pada Fakultas Usuluddin pada tahun 1952 sampai 1953. Kemudian tahun 1957 Al-Qaradawi masuk pada Ma'had Al-Buhus wa Al-Dirot Al-Arabiyah di bidang agama dan sastra. Tahun 1960 ia menamatkan studi pasca sarjana di Al-Azhar dengan konsentrasi tafsir hadis. Selanjutnya, Al-Qaradawi berhasil menyelesaikan pendidikannya pada program doktor dan disertasi fikih al-zakah pada tahun 1972 dengan predikat Cum Laude. Adapun karya dari Yusuf Al-Qaradawi adalah fikih al-zakah, terdiri atas 2 jilid, kedua Musyikat al-Faqr wa Kaifa al-Jaha al-Islam, ketiga Bai al-Murabahah li al-Amir wa al-Syira, keempat Fawaid al-Bunuhiyah al-Riba al-Haram, kelima Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Istihad al-Islami, keenam Daur al-Zakah fi Ilaj al-Mushkilat al-Iqtisadiyah. Selanjutnya, buku fikih yang ditulis Al-Qaradawi yang memuat adanya unsur dan pembahasan ekonomi Islam antara lain Al-Halal wal Al-Haram fi Al-Islam dan Fatwa Mu'asyiyah, terdiri atas 3 jilid. Selanjutnya tentang pemikiran ekonomi Yusuf Al-Qaradawi. Pertama, zakat profesi. Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya apabila sudah haul atau genap 1 tahun dan sudah nisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak harus mencapai sepanjang tahun, akan tetapi sudah mencukupi penuh antara 2 ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan interpretasi tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat profesi atau penghasilan setiap tahun. Karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun, bahkan mayoritasnya mencapai hingga kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasarkan hal itu, kita dapat menetapkan hasil profesi sebagai sumber zakat karena terdapat ilat atau rasio logis yang menurut para ulama fikih adalah sah, dan nisab yang merupakan landasan wajib zakat. Selanjutnya, nas-nas yang berhubungan dengan hukum zakat dan berbagai macam kekayaan, diperhatikan hikmah dan maksud buat syariat mewajibkan zakat, dan diperhatikan pula mengenai kebutuhan Islam dan umat Islam sekarang ini. Maka Al-Qaradawi berpendapat bahwa hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapat dokter, insinyur, advokat, dan lainnya yang mengerjakan profesi tertentu, dan juga seperti yang diperoleh modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti mobil, kapal, pesawat terbang, tempat-tempat
hiburan, dan lain sebagainya. Wajib terkena zakat persyaratan 1 tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima. Al-Qardawi yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, sehingga jumlah nisab serta besaran presentasinya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun, yaitu pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kehidupan layak, untuk makanan, pakaian, serta cicilan rumah selama setahun jika ada. Kedua, tentang konsep pajak. Al-Qardawi berpendapat bahwa pajak adalah suatu kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Ketiga, tentang riba dan bunga bank. Menurut Al-Qardawi, bunga bank termasuk riba yang dilarang oleh syariah. Hal ini terlihat dalam judul buku yang tertulis "Bunga bank adalah riba yang diharamkan". Beliau juga menyanggah beberapa pendapat yang berargumen bahwa bunga bank bukan riba yang dilarang karena tidak termasuk kategori berlipat ganda, serta bunga bank bukan termasuk riba jahiliyah. Selanjutnya, nomor 4, tentang ekonomi dan etika. Berkaitan dengan etika bisnis Islam, dalam karyanya yang monumental Darul Qiyam wa Akhlaq fi Istiqhadil Islami, Al-Qardawi mendeskripsikan dan memaparkan tentang pentingnya norma dan etika dalam ekonomi, kedudukannya dan pengaruhnya dalam lapangan ekonomi yang berbeda-beda, seperti bidang produksi, konsumsi, dan bidang distribusi. Salah satu pembeda ajaran Islam dan materialisme adalah bahwa Islam tidak pernah memisahkan antara ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika dari kerabat sedarah, sedaging, dan kehidupan Islam. Yang terakhir, tentang akad jual beli murabahah lil amir bi al-isyira. Dalam buku karangan berjudul Bai al-Murabahah lil Amir bil al-Syira kama turjihi al-Masharif al-Islamiyah dirosah fi daw al-Nushuh wa al-Qawaid al-Syariyah, Al-Qardawi membolehkan praktik jual beli murabahah lil Amir bil al-Isyira berdasarkan beberapa argumen sebagai berikut. Pertama, hukum asal dalam transaksi muamalah adalah dibolehkan dan mubah kecuali terdapat nas yang sahih dan sharih yang melarang dan mengharamkannya. Kedua, berdasarkan keumuman nas Al-Quran dan hadis yang menunjukkan kehalalan segala bentuk jual beli kecuali terdapat dalil khusus yang melarangnya. Ketiga, bahwasanya konsep muamalah dibagi atas kemaslahatan dan ilat suatu hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Yusuf Al-Qardawi banyak menghasilkan karya yang berfokus pada pembahasan ekonomi seperti zakat profesi dan kitab Al-Fiqh Al-Zakah yang menyatakan bahwa salah satu yang termasuk objek zakat adalah penghasilan atau profesi. Selanjutnya, berkaitan dengan wajib pajak, beliau berpendapat bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang ditunaikan oleh setiap wajib pajak serta dipaksa harus membayar apabila tidak mau membayarkannya secara sukarela. Kemudian tentang riba, dalam buku yang berjudul Fawaid al-Bunu' hiya al-Riba al-Haram menyatakan bahwa bunga bank konvensional termasuk riba yang dilarang. Yang terakhir berkaitan dengan jual beli. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.